Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, anggotanya terdiri dari Firda Sylvia dengan NPM 191063108076. Kemudian ada Larasati Windu Putri dengan NPM 191063108086. Dan yang terakhir ada saya, Vera Marianti, 191063108021. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, sekarang memasuki ke materinya. Yang pertama adalah pengertian bahan ajar. Menurut National Center of Competency Based Training 2007, pengertian bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pandangan dari ahli lainnya mengatakan bahwa ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta suatu lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Sementara menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas 2006, halaman 6, pengertian bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian memasuki yang B, jenis-jenis bahan ajar. Jadi, Ellington dan Rees itu mengelompokkan jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya. Yang pertama, bahan ajar cetak dan duplikatnya. Jadi misalnya ini seperti lembar kerja siswa, handout, bahan untuk belajar kelompok, ataupun bahan belajar untuk mandiri. Yang kedua, ada bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, contohnya poster, flip chart, model, dan foto. Yang ketiga, bahan ajar display diam yang diproyeksikan, contohnya itu film strip, slide, dan lain-lain. Keempat, bahan ajar audio, misalnya bisa audio disc, siaran radio, dan audio tape. Yang kelima, bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam, contohnya seperti program film strip bersuara, program slide suara, tape realia, dan tape model. Kemudian yang keenam, ada bahan ajar video, contohnya rekaman video tape, dan siaran televisi. Yang terakhir, ada bahan ajar komputer, contohnya computer assisted instruction dan computer based tutorial. Lanjut, kita memasuki ke bagian C, yaitu langkah-langkah pemilihan bahan ajar. Jadi, pemilihan bahan ajar itu haruslah mengarah atau mengacu pada standar kompetensi. Jadi, langkah-langkahnya itu yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi, karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar itu memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran, maka aspek tersebut perlu ditentukan. Yang kedua, memilih materi. Jadi, hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah atau ruang lingkup yang cukup mendukung, sehingga mempermudah siswa dalam meraih standar kompetensi. Yang ketiga, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Jadi, materi pembelajaran itu dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif yang meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Kemudian ada aspek afektif yang meliputi pemberian respons, penerimaan atau apresiasi, internalisasi, dan penilaian. Dan yang terakhir adalah aspek psikomotorik yang terdiri atas gerakan awal, semi rutin, dan rutin. Bagian D, penentuan cakupan dan urutan bahan ajar. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran, harus diperhatikan apakah materinya berupa aspek kognitif, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur,
aspek afektif, dan ataukah aspek psikomotorik. Sebab nantinya jika sudah dibawa ke kelas, masing-masing jenis materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Selain memperhatikan jenis materi pembelajaran, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Cakupan atau ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang harus dipelajari oleh murid terlalu banyak, terlalu sedikit, atau telah memadai sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan, ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu yang pertama pendekatan prosedural. Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melakukan suatu tugas. Yang kedua, pendekatan hierarkis. Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Bagian E. Sumber bahan ajar. Sumber bahan ajar adalah tempat di mana bahan ajar dapat diperoleh. Beberapa sumber yang dimaksud dapat disebutkan di bawah ini. Yang pertama, buku teks. Yang kedua, laporan hasil penelitian. Yang ketiga, jurnal. Yang keempat, profesional. Yang kelima, pakar bidang studi. Yang keenam, buku kurikulum. Yang ketujuh, terbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan. Yang kedelapan, internet. Yang kesembilan, media audiovisual berupa TV, video, VCD, dan kaset auditif. Dan yang 10 adalah lingkungan yang mencakup alam, sosial, seni budaya, teknik, industri, dan ekonomi. Bagian F. Strategi mempelajari bahan ajar oleh pembelajar. Yang pertama ada menghafal. Menghafal memiliki dua jenis, yaitu menghafal verbal dan menghafal parafrase. Yang kedua ada menggunakan atau mengaplikasikan materi pembelajaran setelah dihafal atau dipahami kemudian digunakan atau diaplikasikan. Selanjutnya yang ketiga ada menemukan. Yang dimaksud penemuan di sini adalah menemukan cara memecahkan masalah-masalah baru dengan menggunakan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang telah dipelajari. Yang terakhir ada memilih materi. Memilih di sini menyangkut juga aspek afektif atau sikap. Bagian G ada pendalaman bahan ajar bahasa Indonesia. Yang pertama ada keterampilan mendengarkan, yang kedua keterampilan berbicara, yang ketiga keterampilan membaca, yang keempat keterampilan menulis, yang terakhir materi kebahasaan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.